warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam rumah Allah yang mulia untuk sama-sama menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masuk bab baru, bab yang ke-6, yaitu bab fit taqwa, bab tentang takwa. Ini adalah pembahasan yang penting dan sangat penting, dan terus kita ingatkan untuk diri kami sendiri dan juga kaum muslimin semuanya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah bekal yang paling utama dibawa oleh seorang hamba menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikir. Oleh karena itu diwajibkan bagi setiap khatib ketika berkhutbah di saat salat Jumat untuk memberikan wasiat takwa kepada kaum muslimin. Karena memang takwa ini sangat penting, perlu untuk terus diingatkan, terus diwasiatkan. Karena takwa juga wasiat Allah kepada seluruh manusia. Dalam surat An-Nisa ayat 131 Allah mengatakan, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Takwa juga adalah wasiat Rasulullah untuk seluruh umatnya. Diriwayatkan sahabat Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian semuanya wahai umatku untuk bertakwa kepada Allah. Termasuk kalangan setelahnya, para sahabat, para tabi'in, ketika saling memberi wasiat, saling memberi nasihat, maka nasihat yang paling utama mereka sampaikan adalah tentang ketakwaan. Disebutkan bahwa Ibrahim bin Adham ketika murid-muridnya minta nasihat, maka beliau menuliskan untuk murid-muridnya tersebut, atau bahkan dia menuliskan kepada teman-temannya agar mengingatkan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang insyaallah sama-sama kita pelajari, bab tentang takwa. Secara definisinya, ya, secara bahasa, takwa itu adalah al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya penghalang ataupun pencegah. Itu makna takwa secara bahasa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan ya ayyuhalladzina amanu, atau fattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Fattaqun nar, ya, bertakwalah dari neraka allati uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maka makna takwa di sini adalah cegahlah diri kamu atau lindungi diri kamu, halangi diri kamu dari api neraka. Fattaqun naro, cegahlah diri kamu dari api neraka. Atau dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun naro walau bisyiqqit tamrah,
Cegahlah diri kamu, jagalah diri kamu dari api neraka walau hanya separuh buah kurma. Yakni dengan bersedekah. Walau nilainya itu hanya separuh buah kurma, tapi itu bisa mencegah diri kita dari api neraka. Cegahlah diri kamu dari api neraka dengan cara bersedekah, walaupun nilainya tidak besar. Seperti beliau umpamakan separuh buah kurma, ya. Kalau dari harga, ya tidak seberapa harganya. Bukan satu buah kurma, tapi separuh buah kurma. Kalau dijual mungkin tidak ada harganya. Bahkan dikasih gratis, halalan. Halal untuk nyoba. Kalau cuma 1-2 biji kurma halal. Tapi itu bisa mencegah dari api neraka. Taib, ini dari sisi bahasa, yaitu mencegah. Nah, mana takwa ini kadangkala disejajarkan dengan kalimat albir. Kalimat at-taqwa digandengkan dengan kalimat albir. Kalau digandengkan, maka takwa maknanya sendiri dan albir maknanya sendiri. Takwa maknanya lebih kepada meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sedangkan albir maknanya menjalankan yang diwajibkan atau menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong di atas keburukan dan permusuhan. Di dalam ayat ini disebutkan satu kaligus, disebutkan atau digandengkan antara kalimat albir dan kalimat at-taqwa. Kalau digandengkan seperti ini, maknanya sendiri-sendiri. Albir maknanya sendiri, takwa maknanya sendiri. Tapi kebanyakannya disebutkan secara terpisah. At-taqwa disebutkan sendiri dan albir disebutkan sendiri. Dan itu banyak dalam ayat, banyak dalam hadis kita jumpai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, atau ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Nah, ini disebutkan takwa berdiri sendiri. Jika disebutkan berdiri sendiri, maka maknanya sama. Takwa ya albir, albir ya takwa. Berarti takwa itu maknanya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Begitupun albir, namanya kebaikan adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang sering diistilahkan dengan idza istama'a tafarraqa wa idza tafarraqa istama'a. Apabila berkumpul, apabila dikumpulkan, maka tafarraqa maknanya terpisah, dan apabila mereka terpisah maknanya berkumpul. Apabila dikumpulkan maka maknanya terpisah. Apabila dipisah maka maknanya satu, maknanya berkumpul. Dan itu sama seperti kalimat kalimat al-fakir dan kalimat miskin. Ketika disebutkan fakir, maka masuk juga miskin di situ. Ketika disebutkan kalimat miskin, masuk juga fakir di situ. Tapi kalau digandeng, sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir, kemudian orang-orang miskin. Nah, kalau disebutkan secara sekaligus, berarti maknanya terpisah, maknanya berbeda-beda. Fakir maknanya sendiri, miskin maknanya sendiri. Termasuk Islam dan iman. Ya, ketika disebutkan Islam dan iman satu kaligus, maka maknanya terpisah. Islam sendiri, iman sendiri. Seperti hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, maka Nabi SAW menjelaskan Islam sendiri maknanya, iman maknanya sendiri, ihsan juga maknanya sendiri. Tapi kalau ketika terpisah, ya, disebutkan orang-orang Islam akan masuk surga, maka maksudnya adalah
orang-orang Islam yang beriman. Ketika disebutkan orang-orang beriman, maka juga masuk orang-orang Islam. Nah, ini kalau disebutkan bersamaan, maka Islam maknanya adalah aktivitas-aktivitas lahiriah. Ya, perbuatan-perbuatan yang kelihatan, yang nampak, baik ucapan, baik perbuatan, itu Islam. Adapun iman yaitu perkara-perkara batiniah, perkara yang tidak kelihatan, ya, atau perkara zahir dan perkara batin. Kaum muslimin dan muslimat azani Allahu wa iyyakum. Namun kadangkala para ulama ketika menafsirkan kalimat takwa seringkali yaitu takwa adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penafsiran dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika sahabat Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa yang kamu ketahui tentang takwa?" Kata Ubay, "Wahai Umar, apakah kamu pernah melewati sebuah jalan yang di situ banyak durinya?" Kata Umar, "Tentu pernah." Kata Ubay, "Kalau begitu apa yang kamu lakukan?" Kata sahabat Umar, "Aku selalu berhati-hati. Jalan dengan penuh hati-hati, jangan sampai terinjak duri tersebut atau terkena duri-duri itu." Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, "Fakadzalika taqwa." Itulah takwa. Engkau selalu berhati-hati jangan sampai terjerumus di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati dalam kehidupan ini, jangan sampai melakukan kedzaliman, jangan sampai melakukan kemaksiatan, jangan sampai melakukan kebid'ahan, jangan sampai apalagi kekufuran, naudzubillah min dzalik. Nah, itulah takwa, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Termasuk juga yang disebutkan oleh seorang penyair yaitu Ibnu Mu'taz rahimahullah. Dia pernah mengatakan, "Khalil dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa taqwa." Tinggalkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Jadi takwa diartikan meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa. Wasna, ya, kamasin fawqa ardi sauki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Ya, berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas jalan yang banyak durinya. Dia selalu hati-hati. La tahqiranna saghiratan, jangan kamu meremehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu dari kerikil-kerikil. Gunung bisa menjadi besar awalnya dari tumpukan kerikil-kerikil. Lama-kelamaan menjadi gunung. Begitupun dosa-dosa, walaupun dia kecil, kalau terus dikumpulkan, lama-kelamaan bisa menjadi besar. Nah, ini mereka seringkali mendefinisikan takwa adalah meninggalkan maksiat atau dosa kepada Allah. Baik, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat di awal bab ini untuk menjelaskan tentang keutamaan takwa. Ya, ada sekitar 5 ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ayat yang pertama, qala Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa yaitu bertakwalah dengan semaksimal mungkin. Jadi bertakwa kepada Allah bukan perkara yang diremehkan, tapi seseorang selalu berusaha untuk semaksimal mungkin dia bertakwa kepada Allah. Sebisa mungkin dia bertakwa. Maka Imam An-Nawawi membawakan ayat yang kedua, kemudian menjelaskan bahwa ayat yang kedua ini menafsirkan ayat yang pertama, yaitu qala Allah taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
Wa hadhil aya mubayyinatun lil muradu minal ula. Ayat ini menjelaskan maksud ayat yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Maksudnya adalah bertakwa kepada Allah semampu kalian. Dan yang dimaksud dengan semampu kalian adalah bertakwa kepada Allah semaksimal kalian, semaksimal yang kalian lakukan. Jangan seorang menggampangkan masalah takwa, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah. Dijelaskan oleh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa wajhul amru ilal mu'minin li'anna al-mu'minin yahmiluhu imanuhu 'ala taqwa. Jadi ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu mengantarkan mereka kepada ketakwaan. Wa haqqatu qati mufassiran bima uqiba al-mu'allif min qaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum ba'da hadhil ayat. Dan yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh seorang penulis kitab ini, Imam An-Nawawi, di ayat yang berikutnya, fattaqullaha mastata'tum. Anna taqwallah mastata'ta li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya. Namun di sini Syekh Utsaimin menegaskan, wa hadhil ayat laysat ayatun yuqsida biha at-tahawun bittaqwallah. Ayat seperti ini maksudnya bukan berarti seseorang itu tahawunan, dia meremehkan dalam perkara takwa kepada Allah. Bal yuqsida biha al-hathu 'ala taqwa 'ala qadril mustata'. Melainkan ayat ini menganjurkan kepada kita untuk betul-betul bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Baik. Ini ayat yang pertama. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Sebagaimana ketika kita dianjurkan untuk melakukan suatu amalan, maka kita semaksimal mungkin melakukan amalan tersebut. Namun di sana ketika seseorang tidak mampu melakukannya, maka dia dikasih keringanan, dia dikasih uzur. Seperti salat, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mencontohkan seperti sabda Nabi kepada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Ya, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambi. Salatlah dengan berdiri. Seandainya tidak bisa berdiri, maka salatlah dengan duduk. Kalau tidak bisa salat dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring atau di atas pembaringan. Ini membuktikan bahwa seseorang bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Jadi pertama kali yang diperintahkan oleh Rasulullah, salat dengan berdiri. Ya, usahakan berdiri. Kalau seandainya tidak bisa berdiri, baru menempuh cara yang lain dengan duduk. Ya. Usaha dengan duduk, jangan langsung dengan tidur atau dengan berbaring. Nah, ketika duduk sudah tidak mampu, baru dia bisa berbaring, ya, di atas tempat tidurnya. Begitupun dalam masalah puasa. Bagi orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, maka dia bertakwa semampunya. Kalau dia tidak mampu untuk puasa ketika sedang sakit, maka dia bisa menggantinya di hari yang lain. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bagi siapa yang sakit, bagi siapa yang dalam perjalanan, dia seorang musafir, maka iddahnya atau menggantinya di hari yang lain. Boleh dia mengambil keringanan. Nah, ketika dia tidak berpuasa itu dia sedang bertakwa. Ada orang sakit, kemudian dia tidak puasa. Nah, orang ini sedang bertakwa kepada Allah. Ya, kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Ataupun dalam masalah haji, hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah itu diwajibkan bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa-siapa yang punya kemampuan
melakukan perjalanan ke sana. Bagi mereka yang tidak mampu, bagi mereka yang punya uzur, tidak ada kewajiban untuk berhaji. Ini diantara bertakwa kepada Allah, dan seseorang semampunya dan semaksimal mungkin dia bertakwa kepada Allah. Termasuk ketika dia dalam kondisi darurat, tidak memiliki apapun yang bisa dia makan, dan di situ hanya ada makanan yang haram, boleh dia memakan makanan tersebut karena kondisinya adalah darurat. Mungkin di suatu peperangan, kemudian di boikot, tidak ada makanan yang masuk ke tempat tersebut, yang ada hanya seperti seekor anjing atau mungkin babi yang berkeliaran. Boleh mereka makan babi tersebut atau makan anjing tersebut karena kondisinya darurat. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak dianggap sebuah dosa. Kaidah menyebutkan walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'at tirari. Tidak ada kewajiban ya ketika bilaktidari, ya, ketika tidak ada kemampuan. Walaysa wajibun bilaktidari, tidak ada kewajiban di saat tidak ada kemampuan. Walaysa wala muharramun ma'at tirari, dan tidak ada keharaman ketika dalam kondisi darurat. Nah, ini seseorang ketika makan anjing, makan babi dalam kondisi darurat, dia sedang bertakwa kepada Allah. Karena bertakwa dengan sesuai kemampuannya. Taib. Kemudian ayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Perkataan yang lurus, perkataan yang baik. Wal ayatu fil amri bit taqwa katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang takwa itu banyak dan sudah diketahui. Ayat yang ketiga ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang sadida, ucapan yang lurus, yakni ucapan-ucapan yang baik. Di antara bentuk ketakwaan adalah selalu berkata dengan perkataan yang baik dan menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Dan takwa itu tidak hanya dalam perbuatan, takwa itu tidak hanya dalam batin, tapi takwa juga ya bisa dengan keyakinan, kemudian dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. Ucapan pun harus bertakwa kepada Allah. Seorang bertakwa kepada Allah tatkala dia mengucapkan sesuatu. Dia bertakwa kepada Allah ketika mengatakan sesuatu, dia berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang mengandung hikmah, perkataan yang bisa menyenangkan orang lain, dan dia menghindari perkataan-perkataan yang buruk yang bisa merusak orang lain, yang bisa mencelakakan orang lain, yang bisa membuat orang lain menjadi murka. Dia hindari perkataan-perkataan seperti itu. Karena masalah ucapan adalah masalah yang sangat besar. Perkara ucapan itu kelihatannya ringan diucapkan, lidah ini ringan untuk mengeluarkan kata-kata, tapi akibatnya bisa sangat besar. Ketika dia mengatakan perkataan yang benar, perkataan yang baik, bisa menjadi hidayah bagi orang lain. Ya, perkataan yang baik itu kan contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada orang yang tidak menjalankan kebaikan, tidak menjalankan agama Islam, kemudian dia menasihati, lalu dengan nasihat itu orang bisa berubah, orang bisa akhirnya sholat, orang akhirnya ibadah, masya Allah, menjadi kebaikan yang sangat besar. Atau nahi mungkar, ketika ada orang yang berbuat keburukan, dia mencegah, dengan ucapannya dia melarang, ya, dan orang itu akhirnya sadar, masya Allah, dia bisa mencegah dari kerusakan. Namun sebaliknya, dengan perkataan juga bisa mencelakakan dirinya sendiri, bisa menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam api neraka. Dia panen dosa gara-gara ucapan yang dia keluarkan.
Bahkan mungkin tanpa dia sadari, dia mengatakan sesuatu yang itu membuat dia disiksa di dalam api neraka. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Dosa-dosa Besar membawakan sebuah bab tentang al-yaminul ghamus, sumpah yang membinasakan. Ya, sumpah yang membinasakan. Jadi ada seorang ahli ibadah yang bersumpah dengan nama Allah kalau Allah tidak akan mengampuni si fulan. Anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Wa inna Allah ta'ala qala man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan. Siapa yang berani-beraninya mendahului saya mengatakan saya tidak akan mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Ya, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa si fulan dan aku gugurkan amalan-amalanmu. Bayangkan, gara-gara satu ucapan, ya, dia akhirnya dicemplungkan ke dalam api neraka. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika membawakan hadis ini, beliau mengatakan takallama bi kalimatin ubiqat dunyahu wa ukhrahu atau akhiratahu. Dia mengucapkan satu kalimat, ya, ahli ibadah ini mengucapkan satu kalimat yang mana dengan itu, ya, binasalah, gugurlah kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Gara-gara satu ucapan. Padahal amalan dia selama ini Masya Allah, dia ahli ibadah, bertahun-tahun dia kumpulkan amalannya. Namun disebutkan bahwa orang ini melihat saudaranya itu berbuat maksiat, kemudian dia nasihati berulang kali, orang itu juga tidak sadar. Karena saking emosinya orang ini, dia mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, atau Allah tidak akan mengampunimu dalam riwayat yang lain. Maka Allah pun berkata kepadanya, siapa yang mendahului saya? Allah ternyata mengampuni orang tersebut, lalu memasukkan orang ahli ibadah ini ke dalam api neraka. Bayangkan, satu kalimat menyebabkan ahli ibadah ini masuk neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika sahabat Mu'ad bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya suatu amalan yang bisa mendekatkan saya ke surga, memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Maka kata Nabi SAW, laqad sa'alta an 'azim, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan sesungguhnya tidak akan dimudahkan kecuali siapa-siapa yang Allah mudahkan baginya. Yaitu kata Nabi SAW, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya, engkau mendirikan salat, engkau membayar zakat, engkau puasa Ramadan, engkau berhaji. Kemudian kata Nabi SAW, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata sahabat Mu'ad, tentu wahai Rasulullah. Maka kata beliau, qala as-saumu junnah. Pintu-pintu kebaikan yang pertama, puasa. Puasa itulah pintu kebaikan. Kata Nabi, puasa itu adalah junnah, perisai yang bisa mencegah seorang dari kemungkaran, dari syahwat. Ketika kita sulit mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan syahwat, segera puasa. Perbanyak puasa. Dengan puasa menjadi tameng agar tidak digoda oleh syaitan. Was-shadaqatu tudfi'u al-khati'atu kama tudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana api memadamkan api. Dengan sedekah dosa-dosanya akan dibersihkan oleh Allah sebagaimana air memadamkan api. Wa shalatur rajulu fi jawfil lail. Salat seseorang di kegelapan malam. Salat tahajud. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umuduhu wa darwatu sanamihi. Maukah kamu aku tunjukkan
puncaknya segala sesuatu ataupun tiangnya segala sesuatu atau puncaknya segala sesuatu. Ra'sul amri Islam, ya. Puncaknya segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-salat. Adapun tiangnya adalah salat. Wa darwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan ujungnya atau puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Wahai Mu'adz, maukah kamu aku tunjukkan apa yang bisa menggabungkan itu semua, atau apa yang bisa memudahkan itu semua? Qultu bala, aku mengatakan tentu wahai Rasulullah. Qala kuffa 'alaika hadza wa asyara ila lisanihi. Jaga ini, kata Nabi SAW sambil mengisyaratkan kepada lidahnya, ya, jaga ini. Inilah puncaknya segala sesuatu, ya. Puncaknya segala kebaikan. Tadi ada orang sholat, ada jihad, ada Islam. Semua amalan-amalan yang sangat agung ini tidak bernilai kalau tidak menjaga lisan. Maka ini menjadi puncaknya segala sesuatu, puncak segala kebaikan, menjaga lisan. Maka sahabat Mu'adz kaget, masa lisan itu menjadi puncaknya sesuatu, segala kebaikan? Qultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innal mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita ini akan disiksa gara-gara apa yang kita ucapkan? Qala sakulatka ummuka ya Mu'adz, ya. Sakulatka ummuka ya Mu'adz. Ini ucapan yang menandakan keheranan. Wa hal yakubbu nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, tidakkah engkau mengetahui manusia itu dilemparkan ke dalam api neraka dalam kondisi wajah mereka tersungkur, melainkan kena panen lisan mereka, panen dari hasil ucapan mereka, panen ucapan. Gara-gara ucapan-ucapan mereka itu dia menghasilkan, dia dilempar ke dalam api neraka dalam kondisi wajahnya tersungkur. Ini bayangkan, ketika orang tidak bisa menjaga lisannya, bisa menyakiti orang lain dengan lisannya, amalan-amalan yang dia kerjakan ternyata tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Padahal mungkin dia punya ibadah banyak, dia punya sholat banyak, dia punya puasa banyak, tapi kalau tidak bisa menjaga lisan, ini sangat berbahaya. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang dia selalu puasa di siang hari, salat qiyamul lail di malam hari, punya amalan-amalan yang besar. Namun dia selalu menyakiti tetangganya, ya. Disebutkan menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya sangat tajam kepada tetangganya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Wanita ini di neraka. Padahal punya amalan yang besar, salat qiyamul lail, puasa sunnah. Jadi bukan salat wajib, tapi salat qiyamul lail, salat sunnah. Dan juga bukan puasa sunnah, bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Tapi itu semua tidak membuat dia masuk surga. Sebaliknya, karena dia tidak menjaga lisannya, dia malah masuk neraka. Maka seorang bertakwa kepada Allah dalam menjaga ucapannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang sadida, ucapan-ucapan yang baik, ya, seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, menyampaikan ilmu, ya, ataupun menghibur orang lain, menyenangkan orang lain. Kalimat-kalimat yang baik bahkan itu termasuk sedekah. Kata Nabi SAW, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dia memilih kata-kata yang baik, itu bagian dari sedekah. Masya Allah. Taib. Nah, ketika seorang itu sudah berusaha berkata dengan perkataan yang baik, maka balasannya
di sambungan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan menyempurnakan amalan-amalannya. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang sudah mengatakan perkataan yang baik, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalannya. Walaupun dia punya kekurangan dalam masalah ibadah, dia punya kekurangan dalam amalan-amalan, tapi dia punya keistimewaan, yaitu selalu berkata dengan perkataan yang baik. Allah akan menyempurnakan. Allah akan bahkan membimbing orang ini untuk selalu beramal, mengamalkan amalan-amalan yang kurang bagi orang tersebut, gara-gara dia menjaga ucapannya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Sebaliknya ada orang yang ibadahnya banyak, amalannya baik, tapi lisannya tidak bisa dia jaga, amalannya tidak diperbaiki oleh Allah. Kalau tidak diperbaiki amalannya, menjadi rusak amalan tersebut karena tidak diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah, dengan menjaga ucapan, menjaga lisan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu seseorang selalu hati-hati dengan ucapannya. Termasuk ucapan adalah mengetik sesuatu atau menulis sesuatu. Itu juga makna dari ucapan. Kita hati-hati ketika menulis status, ketika memberi komentar, ataupun apa saja yang semisal dengan itu, maka selalu waspada. Jangan sampai hal-hal yang sepele itu membuat kita disiksa di dalam api neraka. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya, wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan baginya rizki dari arah yang tidak dia sangka. Ayat ini dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada orang yang sedang menghadapi persoalan yang besar, problematika yang sangat besar. Di antara problem yang sangat besar itu adalah problem perceraian. Masalah perceraian ini adalah masalah yang besar. Sebelumnya mereka bersama, punya anak-anak, kemudian tidak bisa disatukan lagi, harus cerai, harus pisah. Ini sangat menyakitkan bagi seorang suami, menyakitkan bagi seorang istri. Namun Allah sebutkan, ketika kalian menghadapi problem yang sangat besar seperti itu, ingat, selalu ada jalan keluar. Bukan berarti tidak ada jalan keluar. Selalu di sana ada makhraja, ada jalan keluar. Tapi syaratnya apa? Takwa. Kalau kalian bertakwa, sebesar apapun problem yang kalian hadapi, pasti di sana ada jalan keluar. Masalahnya, kita tidak menemukan jalan keluar karena kurangnya takwa. Ketika ada problem, bukannya semakin dekat sama Allah, malah semakin menyalahkan Allah. Bukannya evaluasi, bukannya dia koreksi diri, malah dia menyalahkan takdir. Wah, ini Allah takdirkan ini kepada saya tidak adil ini. Allah tidak adil mengtakdirkan ini kepada saya. Salah saya apa? Ya ini salah dia. Ya, mengatakan itulah sebuah kesalahan. Mengatakan Allah tidak adil, mengatakan salah saya apa? Ya, salah kita banyak. Kita harusnya evaluasi, malah menyalahkan Allah. Ini tidak bertakwa. Kalau kita bertakwa, ketika menghadapi persoalan apapun, termasuk persoalan perceraian, selalu ada makhraja, ada jalan keluar, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nah, persoalan kebanyakan manusia atau kebanyakan kaum muslimin ketika menghadapi perceraian,
ya, kurangnya bertakwa. Maka para ulama dalam bab fikih membahas ada cerai yang itu bid'ah, ada cerai yang itu sunnah. Karena orang kalau bercerai tidak aturan, tidak sesuai aturan, makanya dinamakan tolakul bid'ah, talak yang bid'ah. Contohnya apa? Talak ketika istrinya sedang haid. Ini seorang suami nggak mikir-mikir lagi. Ketika dia sudah emosi, nggak peduli istrinya haid atau suci, langsung jatuh talak. Ini adalah tidak bertakwa ketika menjatuhkan talak. Karena ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membuat aturan kalau menceraikan istri dalam kondisi suci dan dalam kondisi tidak digauli atau belum digauli dari dia suci tersebut. Dari suci dari haid belum pernah digauli baru boleh dicerai. Tapi kalau habis digauli, habis berhubungan suami istri, tidak boleh dia menjatuhkan talak. Sampai istri ini haid, kemudian suci lagi, baru dia jatuhkan talak. Berarti talak itu harus ada harus ada apa namanya? Harus ada planning. Ya. Talak itu planning, ya. Karena kebanyakan orang talak itu karena emosi, ya. Ketika emosi tanpa dia pikir panjang langsung jatuh talak. Apalagi ditantang sama istrinya, kalau kamu laki-laki talak saya. Ya, kalau kamu jantel, kamu laki-laki ceraikan saya. Wah, suaminya nggak terima ketika dia talak, itulah dia bukan laki-laki. Ya, karena wanita tidak stabil otaknya. Nah, kalau dia terbawa dengan ucapan seperti itu, berarti memang dia beneran bukan gentle, dia bukan laki-laki. Nah, kalau laki-laki nggak mau dia mentalak istrinya, ini dia sedang menghadapi wanita yang sedang tidak stabil otaknya itu. Nah, dia otaknya stabil, jangan terpengaruh. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi seseorang selalu bertakwa kepada Allah ketika dia menghadapi persoalan yang besar, termasuk persoalan perceraian. Di antara aturan yang dijaga atau aturan yang digariskan dalam agama kita, ketika hendak menceraikan pasangannya, maka dia menceraikan dalam kondisi suci, kemudian belum dia gauli, kemudian dia tidak boleh menceraikan lebih dari satu kali talak. Tidak boleh dia mengatakan saya talak 3 kamu. Ya, dia hanya talak 1 kali saja. Tapi kalau dia sebutkan talak 3, itu justru melanggar aturan. Harus dia perhatikan itu. Dan itu membuktikan bahwa perceraian itu adalah tadi perkara yang di planning, ya, butuh pertimbangan yang matang. Bayangkan ketika dia sedang mangkel-mangkel sama istrinya, bertengkar hebat, dia harus menahan, enggak langsung talak. Mungkin karena istrinya sedang haid, atau istrinya sudah selesai dari haid dan sudah dia gauli, berarti dia harus tunggu sampai haid. Berarti mungkin mau 1 bulan. Setelah haid dia suci lagi, baru dia jatuhkan talak. Itu sudah pertimbangan bagi suami ini untuk apakah dia menjatuhkan talak atau tidak. Nah, kalau dengan seperti itu, dia betul-betul mempertimbangkan dengan secara matang. Tapi kalau dalam kondisi emosi lalu menjatuhkan talak, ujung-ujungnya apa? Menyesal, ya. Karena gara-gara emosi. Akhirnya rujuk kembali. Ketika bertengkar lagi, cerai lagi gara-gara emosi. Sampai 3 kali, ya udah, sudah tidak boleh kembali lagi kecuali istri itu nikah dengan orang lain. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Harus bertakwa kepada Allah dalam masalah seperti ini. Makanya kata Allah dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai nabi, apabila kalian mentalak wanita-wanita kalian, maka talaklah dengan masa iddah mereka, wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddah itu, wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Kemudian bentuk bertakwa kepada Allah juga adalah tidak mengeluarkan istri itu dari rumah ketika dia sudah
memikirkan dengan matang, lalu dia menjatuhkan talak kepada istrinya, tidak boleh dia keluarkan istri ini dari rumahnya, tidak boleh dia usir, tidak boleh dia pulangkan ke rumah orang tuanya. Termasuk istri ini juga tidak boleh kabur dari rumah. Berarti sama-sama enggak bertakwa. Istrinya sendiri yang kabur, berarti istrinya tidak bertakwa. Harus tahu. La tukhrijuhunna min buyutihunna wala yakhrujna illa ayatina bi fahisatin mubayyinah. Jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dan jangan mereka itu keluar, atau jangan mereka itu keluar dari rumah dan jangan kalian mengeluarkan mereka. Sama-sama tidak boleh. Suami tidak boleh mengeluarkan istri, istri tidak boleh kabur dari rumah. Harus bertakwa kepada Allah dalam perkara seperti ini. Kemudian kata Allah SWT, wa tilka hududullah illa ayatina bi fahisatin mubayyinah. Kecuali memang istri ini ketika masa iddah melakukan perkara-perkara yang keburukan yang nyata, ya, dia selingkuh, dia berzina dan seterusnya. Nah, ini bisa diusir dari rumah. Wa tilka hududullah, itulah aturan-aturan Allah. Ini aturan Allah. Ketika cerai melalui proses seperti ini. Selesai cerai jangan dikeluarkan sampai selesai masa iddah. Kalau kita melewati proses seperti ini, insya Allah selalu ada solusi. Mungkin awalnya terjadi pertengkaran karena ada sesuatu masalah, kemudian mereka melewati proses seperti ini, di menjalani masa iddah mendapatkan solusi, bisa kembali lagi, bisa rujuk lagi, bisa berdamai lagi, sehingga tidak terjadi perpecahan. Yang terjadi kebanyakan kaum muslimin ketika cerai, istri langsung kabur atau suami langsung memulangkan istri ke rumah orang tuanya, sehingga tidak ada solusi sampai selesai masa iddah. Sudah, yang ada cuma pertengkaran, bahkan timbul rasa dendam kepada sesama pasangan ini. Suaminya dendam kepada istrinya, istrinya juga dendam kepada suaminya. Kemudian apa yang terjadi? Saling mengumbar aib satu sama lain. Karena sama-sama tidak suka, sama-sama emosi, saling mengumbar aib masing-masing. Semua orang tahu keburukan masing-masing ini. Ini tidak bertakwa kepada Allah, ya. Sekalipun dia sudah tidak jadi suaminya, sekalipun dia tidak jadi istrinya, tidak boleh seorang itu menyebarkan aib saudaranya, ya. Orang lain saja tidak boleh kita sebarkan, apalagi ini mantan pasangan kita, ya, tidak boleh disebarkan. Ini tidak bertakwa kepada Allah dan tentu tidak akan mendapatkan solusi. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.